Hai para najis, balik lagi di Gay Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini maaf banget kalau misalkan suaranya kurang jelas, kalian bisa langsung pakai handsfree aja. Karena mic gue lagi bermasalah. Ada aja ya, yang bikin kerjaan. Jadi di sini gue pengen ngobrol-ngobrol santai aja sama kalian. By the way, gue tuh pengen coming out. So tau ya gue ya. Intinya tuh gue pengen cerita, kita flashback lagi ke belakang gitu ya, kita flashback. Jadi di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian sih, siapa sih orang pertama yang tahu dengan status gue yang seperti ini gitu. Di sini gue nggak maksa kalian buat subscribe, pokoknya ini cerita real untuk kalian gitu lah. Buat yang baru gabung ya terserah mau subscribe ya, tetap ya promosi. Jadi sini cuma gue pengen cerita nyantai aja ya, maaf ini gue juga sambil ngerokok. Anggap aja kita teman-teman nongkrong lah. Buat yang baru masuk channel ini, kenalin gue Billy. Dan kalau kalian pengen tahu siapa gue, kalian bisa lihat video sebelumnya. Dan untuk saat ini gue tuh pengen lebih mencari teman aja sih gitu. Jadi maaf misalkan channel gue atau isi konten gue tuh gak berfaedah buat kalian, itu gak apa-apa sih. Semua orang kan punya pasar masing-masing, punya cara masing-masing, dan punya cerita masing-masing. Jadi gue tidak menuntut yang gak suka untuk subscribe ya. Jadi sini gue pengen kasih tahu ke kalian, siapa sih orang pertama ngomongnya gak jelas ya. Siapa sih orang pertama yang tahu kalau gue seorang gay? By the way, gue ngomongnya pelan karena ini rumah gue ya, jadi takut kedengeran siapa gitu. Jadi orang pertama yang kali tahu gue ini seorang gay itu ya Mutia, namanya Mutia. Jadi Mutia itu adalah salah satu sahabat gue dari 10 sahabat yang gue pernah sebutin di channel gue ini. Jadi ada 10 orang. Itu teman kecil, sebagian ada teman lama, teman baru juga sih. Jadi kayak teman main dari kecil gitu, makanya yang gue cerita tentang diri gue. Salah satunya adalah Mutia. Nah Mutia ini tuh sekarang dia udah menikah dan udah punya anak 1. Pernikahannya tuh gagal ya, dikarenakan memang kurang cocok aja kali ya sama pasangannya. Nah Mutia ini adalah salah satu temen gue yang benar-benar orang pertama gitu. Kenapa orang pertama? Karena waktu zaman dulu tuh, pas pertama kali gue dinodai itu sama si Denny itu, dia adalah orang pertama yang gue ketemuin untuk cerita, sampai nangis-nangis, sampai curhat-curhat. Itu Mutia adalah orang pertama yang bener-bener tahu seluk-beluk gue, sampai merembet ke teman-teman gue yang lain. Gue cerita satu persatu. Jadi jangka cerita dari Mutia ke yang lain tuh nggak cepet sih, karena you know lah gitu, dulu kan masih tabu banget ya. Dan nggak semua teman juga kan bisa nerima, apalagi gue untuk ngomong sama temen gue yang cowok-cowok ya. Kalau main cewek kan biasanya tuh kayak orang cong, kenapa lebih nyaman cerita sama cewek, karena cewek gitu bisa mengerti sih dibanding temenin cowok yang normal gitu, maksud gue. Ini video nggak gue cut ya. Jadi saat itu memang pas abis kejadian gue dinodai itu sama si Denny itu, gue buru-buru langsung nelfon Mutia. Dan Mutia tuh posisinya lagi waktu itu kan gue bilang memang kita niatnya harusnya kita latihan teater ya, cuma gue gak ikut. Telepon Mutia, gue sambil di angkot itu, di Kopaja itu nangis. Akhirnya pas udah nyampe rumah, gue ketemuin Mutia tuh di depan rumahnya. Kita cerita, kita nangis, dan alhamdulillah dia tuh masih nerima gue sebagai temennya gitu. Jadi tuh titik pertemanan itu buat gue sih, ketika ada sahabat lo atau teman lo tuh yang tahu gitu akan kurangnya lo, tapi dia masih ada di samping lo, masih nerima semua kekurangan lo gitu. Itu tuh benar-benar yang dibilang tuh sahabat sih buat gue. Karena dia gak bakal ninggalin lo walaupun lo kayak gimana pun.
Tapi Mutia tetap nasihatin gue untuk menjadi lebih baik gitu. Tapi di saat itu kan mungkin namanya traumatik ya, jadi kayak malam itu memang benar-benar gue ngerasain sakit luar dalam sih ya, najis. Maksudnya lahir dan batin sih, karena fisik sakit, hati sakit. Makanya kenapa gue cerita di konten ini tuh ya memang pengalaman hidup gue sih gitu. Kadang ada yang bilang lu nggak malu gitu, ya pasti malu ya. Kita tuh ceritain aib gitu tuh pasti malu sih ya, apalagi jejak digital katanya kan jahat ya. Tapi gue sih selalu berharap gitu, berharap suatu saat akan menemukan wanita yang bisa nerima dan tidak masalah dengan masa lalu itu gitu loh. Promosi gue anjir. Nggak, jadi memang gue nggak mau kayak, karena kasusnya gini, banyak orang yang mungkin tadinya dia menyuka sama jenis, dia pengen berubah, terus ceweknya nerima nih, tapi belum tahu status tuh orang tuh dulunya backgroundnya gimana. Tiba-tiba ada yang ngadu nih, si A begini dulu gitu, si A begini dulu. Nah cewek itu kan baru tahu dong, nah langsung diputusin dong. Itu sangat-sangat sakit sih buat gue. Jadi emang nggak jujur itu menyakitkan ya, tapi karena kejujuran itu biasanya lebih asik sih, maksud gue lebih akan membuahkan hal yang manis sih dibanding lo bohong. Memang nggak semua orang punya keberanian gitu, cuma buat gue yang penting di saat lo pengen berubah gitu, lo tuh harus fokus gitu, harus kayak benar-benar satu tujuan lo, jangan sampai lo nyakitin hati perempuan gitu, maksud gue sih gitu. Jadi jangan lo udah nyebut lo pengen hijrah tapi lo masih pacaran sama laki gitu loh, itu kan sangat sama aja lo mainin perasaan orang gitu. Jadi gue juga nggak ngajarin untuk harus tetap menjadi seperti ini, nggak, tapi alangkah baiknya lo harus yakinin diri lo, mantepin hati lo buat jangan jangan masih main-main lah gitu. Kalau emang masih doyan batang ya udah, tapi kalau enggak ya kalau bisa harus dipikirin mateng-mateng ya, karena pernikahan itu kan seumur hidup, sekali seumur hidup gitu ya, jangan main-main maksud gua. Jadi buat kalian, siapa orang pertama yang kalian ceritain waktu pertama kali kalian begitu, coba komen di bawah, sebut namanya dan kalian ucapin terima kasih atau apa ke temen kalian itu. Coba gue pengen tahu, ada yang berani gak komen di bawah siapa yang nama orang pertama aja deh yang lo kasih tahu gitu loh. Karena gue dari Mutia itu gue merembet tuh ke beberapa orang, sampai temen gue yang strike gitu, yang normal itu nanya secara gamblang di WA, dan itu gue langsung jujur karena gue nggak mau sih kayak menutupi gitu, apalagi kan kita sering ketemu, sering nongkrong gitu, jadi buat apa sih ditutupin. Balik lagi sih, kalau dia nggak mau main ya udah gitu. Coba kalian komen dong di bawah orang pertama siapa yang kalian ceritain gitu tentang status kalian. Ini gue cut ya, jadi gue emang bener-bener pengen curhat-curhat gini aja sih, curhat nyantai, nggak pengen ribet-ribet. Jadi intinya gue pengen cerita gitu aja sih, orang pertama yang tahu gue begini. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang udah nerima kekurangan kita gitu loh, terima kekurangan gue, terus selalu mendoakan yang baik gitu. Semua ini akan, ibaratnya orang tuh berubah pasti harus dari diri sendiri tetap ya. Teman cuma bisa ngasih tahu dan ngasih masukan yang baik pastinya. Jadi jika ingin berubah, berubahlah ya, jangan karena paksaan, jangan karena keadaan, tapi harus dari hati sih. Jadi biar lo tuh jalani hidup ke depannya bakal lebih enak gitu. Kalau gitu gue pamit undur diri, segitu aja videonya. Semoga kalian terhibur, atau dengan cerita gue ini kalian jadi kebuka matanya untuk kayak berterima kasih untuk sahabat kalian yang mendengerin kalian gitu, dengerin cerita-cerita bodoh kalian, cerita aneh kalian,
sampai cerita sedih kalian gitu. Kalau kayak gitu gue pamit undur diri ya. Jangan lupa salam najis. Gue so laki ya.